Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada channel saya kali ini akan saya bahas dengan tema yang sekarang berkembang di Kabupaten Wakatobi tentang politik. Tapi sebelum itu, karena berhubung kemarin-kemarin sudah ada channel-channel yang dapat tanggapan dari para pendengar, daripada pemerhati channel ini, maka saya akan menyampaikan ini secara pendek karena ada pesan dari beberapa kawan-kawan kita yang turut mendukung channel ini, bahwasannya harus ada durasi-durasi yang sedikit pendek sehingga mereka bisa menampung, bisa mereka nikmati dengan baik sampai selesai. Oke, karena atas dasar itu saya amini, saya ikuti apa yang kawan-kawan pendengar mau. Pada channel saya kali ini akan saya bahas tentang malapetaka kepemimpinan Wakatobi jika tidak mengikuti 4 pilar kepemimpinan atau keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara soal kenabian, keteladanan dari Rasulullah SAW, minimal ada 4 pilar kepemimpinan yang beliau ajarkan, yang telah dari dulu dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan tidak kemudian kita lihat dalam kepemimpinan di Kabupaten Wakatobi. Malapetaka itulah yang menjadi gonjang-ganjing daripada semua orang, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan noda kepemimpinan kepada bupati yang sedang memimpin hari ini. Tentu kita sebagai masyarakat yang sudah memahami itu, kita pahami itu sebagai suatu hal yang dinamis, kita pahami itu sebagai sesuatu dialektika politik. Tapi kalau saya sebagai pemimpin, saya akan jawab tudingan demi tudingan itu dengan suatu program nyata, dengan suatu program yang mengantarkan saya bahwasannya 4 pilar kepemimpinan dari Rasulullah itu telah berjalan dengan baik, dengan seadanya, dan dengan mengikuti semua aturan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Maka kalau kita berbicara persoalan 4 pilar yang telah saya sebut dari tadi itu, maka pilar pertama sebenarnya sama dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunan lainnya yang ada guidance yang bersifat sebagai petunjuk baik teknis maupun tidak teknis, itu harus dijalankan oleh setiap pemimpin yang ada di masing-masing daerah se-Indonesia ini. Maka kalau dalam perspektif kita kenegaraan misalkan, harus ada satu transparansi, itu juga digambarkan dalam satu metode kepemimpinan Rasulullah. Dalam hal ini, kepemimpinan atau 4 pilar kepemimpinan yang menjadi suri teladan dari Rasulullah yang dititipkan kepada hambanya itu adalah, yang ke-1 adalah tentang sidik. Sidik dalam bahasa Indonesianya itu adalah satu sikap jujur. Jujur dalam melakukan, jujur dalam bertindak, membawa suatu proses kepemimpinan ke arah yang ditentukan oleh undang-undang kita. Yang kedua adalah amanah. Amanah di Indonesia kan juga itu adalah berarti sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Artinya bahwa suatu kepemimpinan itu harus dapat dipercaya oleh setiap masyarakat yang berkecimpung dalam suatu daerah itu. Yang ketiga ada tadi sidik, amanah, fatona. Ketiga adalah fatona. Fatona itu berarti adalah suatu kepemimpinan atau seorang pemimpin itu harus mempunyai kepandaian atau harus mempunyai satu kecerdasan, sehingga apa yang menjadi program, setiap yang menjadi program untuk memajukan daerah itu harus dilandasi dengan suatu kecerdasan yang tinggi
dengan suatu kepandaian untuk mengatur semua proses program-program yang akan dijalani selama periode kepemimpinan itu berjalan. Lalu yang terakhir dari 4 pilar kepemimpinan itu adalah tablik. Tablik itu dalam bahasa kontemporer yang kita sering dengarkan bersama itu dalam keindonesiaan kita adalah transparan. Dia bisa untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kesuksesan selama ini, apa-apa yang menjadi hambatan dalam setiap proses kepemimpinan selama ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhusus kita yang ada di Kabupaten Wakatobi, paling sulit untuk menemukan 4 pilar kepemimpinan dari yang telah digariskan oleh Rasulullah itu. Maka ke depan, kalau kepemimpinan kita masih berkutat pada suatu janji-janji, pada suatu kepemimpinan yang mengantuk, pada suatu kepemimpinan yang tidak lagi menganggap masyarakat sebagai sesuatu hal yang harus disejahterakan, sebagai masyarakat yang harus diteliti apa keinginannya, maka kepemimpinan kita akan menjadi kacau balau, akan jauh dari niatan para pendiri bangsa ini. Bahwasannya tujuan daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah untuk mensejahterakan, untuk memberikan kedamaian, memakmurkan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, untuk membawa pada suatu hal, pada suatu kehidupan yang berwibawa, yang bermartabat, sehingga kita dengan dunia, dengan negara-negara lain tidak kalah dari hal ekonomi, dari segi hukum, dan bahkan dari semua sendi-sendi kehidupan yang ada di Indonesia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, adakah 4 pilar kepemimpinan Rasulullah itu ditemukan dalam proses kepemimpinan Bupati sekarang ini? Kita masing-masing punya penilaian. Yang kebetulan hari ini ke Petahana punya penilaian itu, dan yang kebetulan juga yang masih sama-sama dengan Petahana hari ini punya penilaian juga terhadap 4 pilar dari kepemimpinan Rasulullah itu. Yang pasti bahwa ke depan kita harus belajar bahwa apa yang menjadi kekurangan daripada kepemimpinan sekarang itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, sesuatu yang harus kita ubah, sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Kalau ada dalam satu kepemimpinan ada sesuatu hal yang tidak beres, ada satu hal yang tidak selesai di periode ini. Tapi bahwasannya kita selalu berharap bahwa siapapun yang memimpin di Kabupaten Wakatobi ini harus orang yang betul-betul menjiwai, harus betul-betul orang yang setiap gerakannya itu dinafasi dengan 4 pilar kepemimpinan dari Rasulullah itu. Sehingga kita sebagai masyarakat biasa tidak lagi capek, tidak lagi kemudian melakukan unjuk rasa, demonstrasi di halaman kantor bupati untuk meminta pertanggungjawaban dari Pak Bupati. Kita itu mau tanpa diminta, bupati tanpa diminta pun dia sudah harus mempunyai tanggung jawab, sudah harus mempunyai jiwa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Sehingga pada akhirnya di akhir channel ini saya menyampaikan kepada baik penantang maupun kepada petahana, ke depan kalau tidak terlaksana 4 pilar atau bahkan sama sekali tidak pernah terdengar, tidak tersentuh sama sekali tentang 4 poin, 4 pilar daripada kepemimpinan Rasulullah ini, maka janji, visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat, kepada tim-tim kampanye hari ini, itu akan menjadi sia-sia belaka saja. Sebab kalau tidak dinafasi dengan 4 pilar kepemimpinan Rasulullah, maka kita yakin, kita percaya bahwa ke depan Wakatobi tidak akan menjadi kabupaten yang baik-baik, tidak akan menjadi kabupaten yang maju-maju. Sebab
dari kepemimpinan kita, dari seorang pemimpin tidak menafasi perjuangannya dengan suatu suri teladan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan pada channel kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.